Persoalan publik nggak boleh menggunakan instrumen perdata selama masih ada instrumen publik. Instrumen publik ada pidana. Kerugian negara rakyat itu kan masalah publik. Instrumennya harus pidana. Kecuali sudah nggak ada lagi instrumen pidana, ya baru kita ke perdata. Tapi saya mau fokus pada pasal 2, pasal 3 sekarang ditarik jadi pasal 603, 604 di KUP baru, Prof. Ada beberapa pihak yang merasa bahwa ini pasal yang dalam tanda kutip aneh karena di negara-negara lain tidak ada. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini memang perlu untuk Indonesia. Menurut Prof gimana pasal 603? Menurut saya pasal 2, pasal 3 ini sangat penting sekali. Kalau korupsi di Indonesia hanya memuat ketentuan-ketentuan tentang suap, gratifikasi dan sejenisnya, ini negara akan hancur. Ini negara akan kolaps. Masyarakat kita itu, kalau kita ngomongin pidana, Prof, kalau masyarakat sebisa mungkin itu pencuri dimatikan aja, apalagi kalau itu yang dirugikan. Padahal itu kan sebenarnya yang mau kita tinggalkan. Prof, gimana ngelihat kondisi kultur masyarakat kita? Apakah kita bisa lebih cepat merubah paradigma pemidanaan kita ini khususnya di antara masyarakat kita? Jadi boleh pasal 2, pasal 3 kemungkinan bisa dihilangkan, tapi ada pasal pengganti. Ada 2 indikator menurut saya. Kenapa pasal 2, pasal 3 nggak ada di negara lain? Karena kita belum mencanangkan namanya illicit enrichment dalam sistem hukum kita. Halo teman-teman, kita kembali lagi di The Recent Trace Podcast. Kali ini saya sangat terhormat dan sangat senang sekali bisa akan podcast dengan Profesor Surya Jaya, Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan saat ini masih menjabat sebagai Hakim Agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung. Kita akan diskusi terkait dengan banyak hal terkait dengan hukum pidana, dan ini udah saya rencanakan lama, tapi mengingat waktu juga dari Prof. Surya Jaya. Prof, terima kasih banyak waktunya, Prof. Makasih. Terima kasih banyak. Prof, pertama-tama biasanya karena ini juga Prof adalah guru besar, saya mau bertanya terkait dengan kenapa dulu setelah SMA gitu, Prof memilih untuk kuliah di Fakultas Hukum dan kemudian menjadi dosen. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin saya mau kenalan dulu dengan pengarah, pembawa acara. Namanya siapa? Richard, Prof. Richard, ya. Makasih Pak Richard. Ada timnya juga Pak Richard, ada 4 orang yang hadir. Saya setelah tamat SMA memilih untuk lanjut ke Fakultas Hukum karena waktu itu saya menjadi pelajar yang bebas tes masuk. Kemudian saya milih waktu itu, kenapa saya milih hukum? Karena waktu itu untuk milih ekonomi, kelemahan saya untuk matematika, hitungan-hitungan kelemahan saya. Sehingga saya pilih bahwa Fakultas Hukum ini adalah fakultas yang sangat prospektif ke depan. Karena seluruh alumni Fakultas Hukum itu bisa ditempatkan dimanapun. Di eksekutif, di yudikatif, di legislatif. Jadi tentang masa depan orang hukum itu sangat menjanjikan sekali. Dulu SMA di Makassar? Di Makassar, ya, SMA 1 di Makassar. Bukan di Makassar, di Parepare. Kampung kecil saya di Parepare, sama kampungnya Pak Habibie. Di Parepare. Jadi 150 kilo dari Makassar. Kemudian lanjut ke Fakultas Hukum Unhas. Fakultas Hukum Unhas, karena bebas tes itulah. Kemudian saya pikir itu tadi latar belakangnya karena prospek untuk masa depan Fakultas Hukum itu lebih menjanjikan. Dan Prof memang waktu itu udah tahu bahwa akan di bidang hukum pidana atau gimana? Tidak. Jadi sebenarnya dulu saya lebih banyak kecimpung di pelajaran perdata. Jadi saya dulu pernah juga ngajar perdata di Universitas Esa Unggul, hukum acara dan macam-macam di Esa Unggul. Saya pernah di sana. Waktu itu masih Pak Fahri, kalau nggak salah dekannya Pak Fahri di sana di Esa Unggul. Kemudian waktu milih itu milih jurusan pidana karena
saya mulai tertarik minat tentang kajian-kajian pidana. Jadi waktu saya selesai S1, saya sebenarnya banyak bergelut ke persoalan-persoalan keperdataan. Tapi kalau tuntutan waktu itu kami beralih ke pidana karena kami lihat pidana kajiannya lebih luas, lebih seksi, dan lebih sering perdebatan. Ya, ini tentang wacana publik. Saya pikirnya di situ bahwa kalau keperdataan itu wacana-wacana publiknya agak terbatas. Sehingga saya pilih bahwa ini pidana akan kita lebih banyak bergelut ke persoalan-persoalan publik. Waktu itu Prof S2 dan S3 di Hasanuddin semua, S1, S2 dan S3. Berarti S2, S3 udah pidana tuh berarti? S2 ya pidana. Jadi S1 saya ambil tentang tindak pidana korporasi. Udah masuk. Jadi memang dasarnya saya ambil skripsi mengenai tindak pidana korporasi. Berarti udah lama sebenarnya Prof ngomongin tentang kejahatan korporasi. Yang kedua kemudian di S2 saya melihat masalah perikanan waktu itu, jadi tesis saya mengenai perikanan. Jadi saya melihat masalah perikanan ini sangat menantang juga persoalan-persoalan hukumnya, sehingga bagaimana penyelamatan sumber daya perikanan itu di Indonesia. Tapi itu dari sisi pidana juga, Bro? Dari perspektif pidana juga, dari sisi pidana juga. Untuk semua disertasinya, Bro? Saya ambil tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ya. Jadi masuk ke tindak pidana korupsi, kemudian berlanjut setelah mengajar kurang lebih 20 tahun. Kemudian hijrah ke Jakarta jadi hakim ad hoc tipikor Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Jakarta. Prof, sebelumnya karena udah 20 tahun sebagai seorang pengajar, Prof gimana lihat pendidikan tinggi kita sekarang, Prof? Dalam arti mempersiapkan sarjana-sarjana hukum untuk apakah jadi hakim, apakah jadi pengacara, apakah jadi jaksa. Apa yang Prof lihat mungkin perlu ada pembenahan kah atau ada diperkuat? Saya lihat dunianya sudah berbeda dengan dunia kita dulu. Kalau kita zaman mahasiswa itu, dimanapun kita kumpul dengan teman, diskusi kita tentang materi kuliah. Nah, itu perbedaannya sekarang. Kalau kita dulu tantangannya persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi di kampus. Jadi itu diskusi kita, seminar, segala macam kegiatan itu terkait dengan kegiatan akademis. Kalau hari ini saya melihat itu agak berkurang. Jadi atmosfer akademiknya udah mulai berkurang. Nah ini harus sebenarnya mungkin sistem pendidikannya atau apanya saya nggak tahu itu. Ini harus diperbaiki, karena kalau saya melihat bahwa yang harus ditelurkan itu sarjana-sarjana yang sudah memang qualified, S1 yang sudah qualified, yang kuasai teori dan kuasai pengetahuan praktis sedikit. Karena kan ada belajar tentang praktek hukum, ada belajar tentang di laboratorium hukum. Jadi ini bekal untuk dia nanti setelah dia selesai, dia bisa jadi praktisi hukum atau jadi yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Prof, kalau spesifik terkait dengan disiplin hukum pidana, kan beberapa orang itu kan menganggap bahwa hukum pidana itu, ya kita tahu secara teori hukum pidana ultimum remedium. Tapi kemudian banyak juga yang menganggap bahwa hukum pidana kita ini kan khususnya sebelum KUHP baru, itu terlalu keras, terlalu sering dipakai untuk menghukum orang dan sebenarnya kita harus memandang hukum pidana itu seperti apa? Nah, memang ini akibat dari doktrin retributif. Retributif. Jadi ini karena pengaruh konsep pendekatan yang konvensional. Dulu memang ini kan ada dinamika perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Dulu memang karena hukum itu masih katakanlah masih klasik perkembangannya juga belum mengikuti teori-teori perkembangan hukum yang responsif, yang apa macam-macam itu, sehingga dulu memang hukum hanya digunakan untuk menjerahkan, penjeraan. Pokoknya kau diproses dan kau harus dihukum. Jadi
paradigma kita, mindset kita, aparat dan masyarakat selalu bahwa semua yang proses hukum itu diproses harus dipenjarakan. Ya. Karena memang penjaraan dulu juga namanya penjara. Jerak ya. Penjaraan, penjara dulu kan itu namanya penjara. Okay. Jadi dijerahkan, pokoknya kau dikasih tobat di dalam, pokoknya kau jerah. Iya. Perkembangan waktu ke waktu berubah. Penjara jadi lembaga pemasyarakat, memasyarakatkan. Ya. Nah, inilah yang membuat sebenarnya kenapa di negara-negara Eropa itu lembaga pemasyarakatnya jadi kosong. Banyak negara Eropa itu kosong, bahkan disewakan. Itu kenapa? Karena mindsetnya udah berubah, paradigmanya udah berubah dari penjara ke pendekatan berbagai pendekatan. Ada pendekatan pemulihan, ada restoratif, dan ada macam-macam pendekatan. Jadi pendekatannya sudah beda. Jadi bukan lagi pendekatan konvensional. Pidana tidak digunakan melalui pendekatan konvensional. Pidana tidak digunakan untuk pendekatan retributif. Harus masuk peradilan dan kemudian harus dihukum. Berubah hari ini. Banyak pendekatan baru yang sangat familiar, sangat responsif, dan sangat menjanjikan bagi kepentingan korban dan kepentingan terdakwa pelaku. Sangat menjanjikan. Kalau di Indonesia gimana sekarang? Nah, dulu KUH pidana kita lama itu masih memang pendekatannya premium remedium. Pidana menjadi instrumen utama. Itu tadi yang awal saya sampaikan, instrumen utama. Nah, sekarang udah berubah di Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pajak itu pendekatannya udah melalui pendekatan ultimum remedium. Pajak. Ini bagus sekali. Disertasinya Pak Sahroni, anggota DPR, Komisi 3 ya. Wakil Ketua Komisi 3 nggak tahu sekarang. Kalau dulu masih dia. Itu buat disertasi yang sangat menarik sekali. Kebetulan saya promotornya. Jadi mengubah pendekatan dari premium menjadi ultimum remedium. Jadi korupsi didekati melalui pendekatan ultimum remedium. Sama yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo. Pak Prabowo dulu menyatakan kalau dia udah bayar, kita maafin. Dan memang instrumen hukumnya ada di Undang-Undang Tipikor pasal 4. Pengembalian kerugian negara memang tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, tetapi menjadi alasan untuk meringankan. Ringan. Artinya masa orang udah kembaliin, udah apa, masih dihukum. Nah, di pajak begitu juga. Lebih dipajak lagi lebih. Karena pengembalian itu di tahap penyelidikan atau buper yang disetarakan dengan penyelidikan, itu ketika dia kembali itu perkara nggak dilanjut lagi. Berhenti di penyelidikan. Kalau dia bayar, ada kemauan untuk melakukan pembayaran. Dan pengakuan bersalah dan menyatakan dia mau bayar. Ada kemauan untuk membayar. Mengungkap kesalahan, ada kesalahan mungkin ke pencatatan atau apa, kemudian dia ada kehendak untuk bayar. Hebatnya di pajak ini, saya bilang ini yang dijadikan perbandingan Pak Sarul itu harusnya tipikor seperti itu. Karena di pajak itu bisa dendanya. Jadi pengembalian kerugian negara tidak sama dengan jumlah kerugian. Itu harus lebih besar pengembalian. Kalau di pajak itu bagusnya pajak, dan hampir pengusaha mau lakukan itu karena dia akan mempertahankan image, nama baik perusahaan. Dia lebih baik membayar daripada merusak. Dan karena untuk iklim usaha bagus. Nah itu bagusnya tuh. Kalau makanya Pak Saroni bilang dalam disertasinya, kebetulan itu di korupsi juga dipakai itu. Jadi kerugian itu, kalau dia satu kerugiannya, ketika dia kembalikan itu bisa jadi 3. Jadi negara ada manfaat, orang pelaku juga tidak dihukum, dia mau bayar secara sukarela. Di pajak kan itu udah jalan di tingkat penyelidikan yang setara dengan buper, kemudian tingkat penyidikan. Di pengadilan sekalipun udah di pengadilan sebelum diputus, kemudian dia bayar itu
perkara tidak dilanjutkan. Yang penting dia bayar dan berkali lipat. Itu bagusnya tuh. Kalau dipajak. Nah, itu yang sebenarnya pendekatan seperti itu yang cocok. Jadi karena memang penegakan hukum itu harus menggunakan penegakan hukum yang berkesejahteraan. Yang ahli yang menggunakan hukum dan ekonomi siapa itu? Posner. Posner. Richard Posner. Itu bagus teori Richard Law Posner. and Economics. Ya. Analysis of law. Analysis of law. Jadi hukum digunakan sebagai instrumen untuk membangun ekonomi. Itu bagus sekali itu. Nah, ini pendekatan Indonesia hari ini udah mulai ke kiblat seperti itu. Jadi jangan menghancurkan penegakan hukum Indonesia, nggak boleh menghancurkan. Siap. Seperti yang tadi kan, tersangka langsung mati perusahaan. Pendekatan hari ini yang di 328 KUHP itu pendekatannya sangat bagus sekali. Siap. Tidak mematikan. Baik. Jadi penegakan hukum yang tidak mematikan kegiatan-kegiatan bisnis. Baik, Prof. Nanti kita akan masuk ke khususnya kerugian negara. Dalam konteks yang tadi Prof sampaikan kan kita sudah mengarah ke banyak perbaikan tadi ya Prof, pendekatan baru khususnya karena ada KUHP baru. Ya. Yang Prof lihat secara umum, ini kita ngomongin secara umum dulu Prof, karena kan masyarakat kita itu kalau kita ngomongin pidana Prof, kalau masyarakat sebisa mungkin itu pencuri dimatikan aja, apalagi kalau itu yang dirugikan. Padahal itu kan sebenarnya yang mau kita tinggalkan, balas membalas dan mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Nah, Prof gimana ngelihat kondisi kultur masyarakat kita, apakah kita bisa lebih cepat merubah paradigma pemidanaan kita ini khususnya di antara masyarakat kita ini? Nah, sekarang kan banyak instrumen pemidanaan di KUHP di KUHP pidana baru ini udah mulai berkembang kan. Ada kerja sosial, itu kan. Ada kerja sosial, kemudian bahkan dimungkinkan pemaafan hakim juga. Pengawasan, ada pemaafan hakim. Nah, cuman memang sedikit berbeda dengan konsep misalnya di Islam. Itu tidak membatasi ancaman pidana. Kalau kita membatasi ancaman pidana. Misalnya perkara restoratif, perkara-perkara yang pemaafan. Jadi ada terkait dengan itu, ada bicara tentang jadi kalau seperti di Timur Tengah, kalau orang kasih maaf, kasih kafarat dia, itu kasus pembunuhan bisa saja. Nanti ada pemaafan, ada pemaafan dari korban, kemudian dia terdakwa bayar, tidak perlu pidana. Nah, itu yang sebenarnya cocok untuk kita karena ada budaya kita kan seperti itu, ada budaya maaf, pemberian maaf. Tapi mungkin kan ini berat sekali Prof ya, karena sekarang saja kan misalnya beberapa hari ini ada beberapa budaya main hakim sendiri karena orang pengennya segera membalas yang melakukan kejahatan. Itu gimana kita bisa mengubahnya? Itu hanya tingkat kepatuhan aja, kesadaran hukum kita. Jadi memang nggak bisa kita samakan di negara-negara maju yang tingkatan kesadaran hukumnya sangat baik. Ini yang perlu sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Karena kesadaran hukum masyarakat ini sangat menentukan sekali tingkat kredibilitas, tingkat kriminalitas, segala macam. Nah, kalau itu kita perbaiki, saya kira budaya Egen Rechti main hakim sendiri itu akan bisa kita hilangkan. Ini kan tingkat kesadaran saja. Dan kesadaran hukum ini juga emang menurut saya juga termasuk Prof yang saya setuju karena kesadaran hukum masyarakat kita juga masih sangat rendah. Sehingga ya sektor hukum kita juga jadi sulit untuk ada perbaikan gitu Prof ya. Dan gimana kira-kira Prof ini bisa dilakukan? Iya, saya bilang. Jadi kalau Indonesia penataannya itu kalau ada masalah selalu pendekatannya substansi. Padahal legal system itu bukan cuma substansi. Jadi kehebatan Jepang, Korea
itu bukan pada legal system tapi kepada budaya mereka. Iya. Ini kita di S3 saja penelitian tentang bagaimana kebudayaan kita, budaya hukum kita itu sangat terbatas. Iya. Justru di luar itu sangat kuat itu yang begitu. Nah, Jepang itu bukan karena aturan hukumnya yang baik. Aturan korupsi di Jepang itu hanya 3 pasal. Di KUH pidana Jepang. Ya. 3 pasal. Kalau kita kan pasalnya udah satu meter tuh tebalnya tuh. Pasal-pasal korupsi kita. Yang terkait kerugian. Banyak aturannya. Tapi bagaimana keadaan kita hari ini? Ya. Ada negara yang hanya 3 pasal kayak Jepang. Bisa itu tertib. Bisa clean and clear. Clearan. Tidak bersih sama sekali, tetapi bisa artinya tingkat kepercayaan masyarakat tentang korupsi itu sangat tinggi sekali. Tidak ada korupsi di sana. Ya. Karena budaya mereka dipertahankan untuk mempertahankan supaya nggak korupsi adalah budaya, bukan aturan hukum. Ya. Aturan hukum dibuat bukan untuk menakutkan di sana. Ya. Kalau di sini kita kan dikasih takut, orang dikasih ancaman mati supaya takut, tapi ada pelanggaran juga. Masyarakat enggak takut dengan pidana mati. Iya. Setuju. Nah, jadi perbaikan di Indonesia menurut saya, sistem hukum di Indonesia itu jangan cuma pendekatan substansi. Perbaiki aturan. Iya. Aturan diperbaiki cuma itu, atau 2, bentuk lembaga baru. Hanya itu, hanya permainan Indonesia hanya di situ. Ya. Ada masalah hukum, bentuk lembaga baru atau buat aturan baru, atau hanya itu bermain di situ. Tidak pernah kita pikirkan bagaimana budaya sebagai pilar yang sangat kuat, sangat penting untuk menunjang struktur dan substansi hukum. Ya, setuju. Itu nggak pernah. Penelitian kita itu nggak ada kali. Setiap tahun nggak ada penelitian tentang culture. Padahal culture ini sangat menentukan. Amerika kuat hukumnya ke culture. Di negara-negara mana itu karena culture-nya kuat. Iya. Kita culture-nya heterogen. Ya. Tidak kalau di negara lain homogen. Saya bilang bisa ada culture hukum di suatu daerah itu kan kita bisa angkat, kita bisa kita bisa entaskan sebagai culture nasional yang bisa digunakan oleh. Saya kira tinggal kita bagaimana melakukan riset supaya culture budaya hukum di daerah itu bisa diangkat menjadi satu kekuatan. Iya. Kekuatan hukum dan kekuatan dalam penegakan hukum. Orang di Jepang, orang di negara manapun, kalau budayanya kuat, dia diisukan korupsi saja dia mati tuh. Iya. Dia udah bunuh diri kan. Pejabat ada isu mundur, mati, atau dia langsung, tembak diri harakiri kan, apa namanya itu banyak. Nah, itu yang perlu sebenarnya. Nah, itu yang kita kurang. Shame culture dan kultur rasa malu itu. Nah, itu yang belum. Nah, Indonesia yang ada culture gold. Budaya emas, orang berlomba untuk mencari kekayaan. Iya. Jadi lupa itu culture yang lain. Yang ada muncul culture gold. Artinya budaya untuk mencari prestise, mencari kejayaan, mencari uang, mencari harta kekayaan sebanyak mungkin. Iya. Lupa itu, lupa aturan, lupa. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi ini harus dilekatkan. Kalau di Islam sebenarnya udah 2. Kita pakai moralitas sebagai Islam, moralitas Islam, dan saya kira agama tidak ada yang membenarkan perbuatan korupsi, nggak ada. Di dunia manapun nggak ada yang membenarkan bahwa korupsi itu bagus. Semua melarang. Nah, itu kita pakai kemudian pendekatan culture. Atau kejahatan, melakukan kejahatan itu dibenarkan, nggak ada. Agama yang membenarkan itu pasti melarang semua. Agama semua mengajarkan yang baik. Nah, itu agama bisa menjadi satu kekuatan bersama kita imbangi dengan kekuatan culture tadi. Siap, Prof. Kalau kita spesifik ngomongin terkait dengan tindak pidana korupsi, Prof. Ini Indonesia udah sekian tahun kita punya undang-undang tindak pidana korupsi. Akhir-akhir ini isunya akan ada revisi dan seterusnya. Tapi saya mau fokus pada pasal 2, pasal 3 sekarang ditarik jadi pasal 603, 604 di KUP baru, Prof. Khususnya, tadi kita udah bicara juga sebelum podcast ini terkait dengan ada beberapa pihak yang merasa bahwa
ini pasal yang dalam tanda kutip aneh karena di negara-negara lain tidak ada. Ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini memang perlu untuk Indonesia. Ya. Menurut Prof gimana pasal 603? Korupsi itu bukan pasal 2, pasal 3. Ya. Nah, korupsi itu hanya suap dan macam-macam itu ya. Macam-macam jenis suapnya itu, gratifikasi dan seterusnya. Menurut saya, pasal 2, pasal 3 ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Kalau korupsi di Indonesia hanya memuat ketentuan-ketentuan tentang suap, gratifikasi dan jenisnya, ini negara akan hancur. Ini negara akan kolaps. Kita sebenarnya sistem hukum Indonesia harus memberikan perlindungan tentang satu keuangan negara. Ada perlindungan hukumnya. Ya. Mesti ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum apa? Itu yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Ya. Kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara. Mesti ada perlindungan. Ya. Di negara lain mungkin nggak ada pasal 2, pasal 3 karena dia sudah clean and clear. Ya. Ada kemungkinan ya, kita belum riset. Asumsi saya seperti itu, perbandingannya. Mereka nggak ngatur itu karena dia sudah clear. Ya. Clean. Yang kedua, di negara lain ada illicit enrichment. Ya. Sudah diatur. Jadi sebenarnya ada instrumen lain untuk melihat apakah ini orang korupsi apa tidak. Ya. Kalau kita melihat korupsi pejabat di Indonesia di pasal 2, pasal 3. Ya. Orang korupsi Indonesia ukurannya pasal 2, pasal 3. Di luar negeri, di negara-negara yang maju tadi, dia yang tanda tangan UNCIC, ya. Instrumennya itu adalah illicit enrichment. Ya. Memperkaya diri secara tidak sah. Melawan hukum. Secara melawan kelihatan tidak sah ya, melawan hukum tidak sah. Kelihatan. You dapat harta kekayaan ini dari mana? Ya. Kau punya gaji berapa? Ya, tidak seimbang. Nah, kita nggak ada itu. Jadi boleh pasal 2, pasal 3 kemungkinan bisa dihilangkan. Tapi ada pasal pengganti, misalnya ada illicit enrichment. Jadi ada dua indikator menurut saya. Kenapa pasal 2, pasal 3 nggak ada di negara lain? Kita ada, karena kita belum mencanangkan namanya illicit enrichment dalam sistem hukum kita. Iya. Diatur secara hukum positifnya. Iya, harus diatur supaya kita bisa tahu ini korupsi apa tidak. Iya. Nah, kita di Indonesia kita tahu korupsi apa tidak kalau dia melanggar pasal 2 atau pasal 3. Ya. Atau pasal-pasal suap lainnya. Ya. Di negara lain ada illicit enrichment, ada juga pasal-pasal lain. Pasal-pasal suap, gratifikasi dan lain-lainnya. Itu yang menurut kira-kira pemahaman saya seperti itu. Jadi, kenapa tidak diatur di Indonesia, di negara lain itu? Oh, dan itu pasal 2, pasal 3. Iya, setuju karena mungkin dari sisi tata kelola keuangan negara kita juga penggunaan dan seterusnya yang kemungkinan bocor tadi yang disampaikan oleh Prof itu yang bisa memungkinkan orang melakukan korupsi. Betapa bahayanya kalau kerugian keuangan negara itu tidak dikasih perlindungan. Ya. Kalau uang negara dirugikan, tidak ada perlindungannya, itu bahaya sekali tuh. Mesti ada instrumen hukum. Ya. Instrumen hukum yang dibuat itu adalah di Undang-Undang Tipikor pasal 2, pasal 3. Ya. Itu common sense-nya, logika hukumnya di situ. Ya. Dan sekarang Prof, dari beberapa kasus yang ada, khususnya beberapa bulan terakhir ya, setahun terakhir lah mungkin, itu kan unsur kerugian keuangan negara dan atau unsur kerugian perekonomian negara. Ya. Ini yang menjadi masalah. Bahkan ada lawyer yang senior bilang tukang beca pun bisa kena ini kalau pasal 2, pasal 3 pasal ini itu tentang kerugian keuangan negara kalau masih diterapkan. Makanya ada juga amicus curiae untuk atau misalnya pendapat beberapa pihak dan guru besar yang bilang menghapus saja pasal 2, pasal 3. Bagaimana menurut Nah, iya saya bilang tadi. Jadi saya mau berangkat dari filosofinya dulu. Ya. Dari filosofinya dulu. Kenapa keuangan negara harus dilindungi? Ya. Kenapa perekonomian negara harus dilindungi? Ya. Itu harus ada perlindungan.
Kita tidak boleh biarkan begitu. Negara tidak boleh biarkan. Negara keliru kalau membiarkan keuangan negara tanpa perlindungan. Negara keliru kalau perekonomian negara nggak dikasih perlindungan hukum. Mesti ada. Sumber daya, kekayaan sumber daya alam harus dikasih perlindungan hukum. Ada hukum yang mengatur. Harus ada hukum yang mengatur. Hukum publik. Jadi terkait publik. Harus ada hukum publik. Publik bisa administrasi, bisa pidana. Harus ada. Kalau tidak ini jebol ini negara. Nah, ada perlindungan tentang lingkungan. Ada undang-undang tentang perlindungan lingkungan. Ada undang-undang lingkungan hidup. Ada undang-undang tentang mineral. Itu perlindungan semua. Udah banyak undang-undang memberikan perlindungan. Jadi ada pajak. Undang-undang pajak memberikan perlindungan tentang pendapatan negara. Nah, yang belum ada, menurut saya perlu ada, itu perlindungan tentang kekayaan negara. Karena beda keuangan negara. Jadi menurut saya ada 5 ya. Kerugian perekonomian, kerugian keuangan, kerugian lingkungan, kerugian pajak, kerugian kekayaan negara di bidang sumber daya. Sumber daya ini ada 3. Sumber daya ruang angkasa, sumber daya alam, dan sumber daya laut. Ini harus dikasih perlindungan. Sumber daya alam itu ada yang dikuasai dan ada yang dimiliki. Barang-barang inventaris, kekayaan yang dibeli itu dimiliki. Tapi yang dikuasai itu seperti mineral, batu bara itu dikuasai negara. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini harus dikasih perlindungan. Nah, ada sering ditanya saya kalau kalau kita diskusi, Prof, kenapa dulu kan begini? Dulu itu undang-undang kehutanan banyak karena merugikan negara, ya. Jadi babat hutan itu masuk banyak kasus-kasus itu pembabatan hutan masuk di tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Saya punya dasar pemikiran begini. Ini dasarnya, dasar pemikiran saya. Kalau undang-undang kehutanan misalnya, atau undang-undang perkebunan misalnya, atau undang-undang mineral batu bara, di situ ada kerugian, mengatur tentang sumber daya alam, tapi di situ ada kerugian. Namun undang-undang itu tidak memuat instrumen pengembalian. Tidak ada instrumen pengembalian. Misalnya batu bara mineral kan tidak ada instrumen pengembalian. Hanya itu masalah izin. Izin dicabut selesai. Tapi mereka sudah mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, cara melawan hukum. Kemudian ada jutaan metrik ton, ada ratusan triliun uang sumber daya alam dirugikan. Itu diapakan itu? Mesti ada perlindungan hukumnya untuk mengembalikan sumber daya alam yang diambil secara ilegal itu tadi. Nah, instrumennya itu satu-satunya adalah korupsi. Kecuali di undang-undang mineral tadi itu memuat tentang instrumen pengembalian kerugian negara, kekayaan negara. Itu kan nggak ada. Hanya izin. Cabut izin selesai kan? Perusahaan yang melanggar tadi cabut izin selesai. Apa itu cukup untuk? Enggak cukup. Negara masih dirugikan. Nah, instrumen apa yang kita gunakan? Negara udah rugi loh. Instrumen apa? Pasti instrumen pidana. Nah itu saya mau tanya, Prof. Kenapa kita harus ke pidana, nggak ke perdata? Nah, memang lebih efektif pengembalian melalui instrumen pidana. Daya paksanya lebih. Iya, daya paksa lebih kuat. Iya. Ketimbang instrumen perdata. Dan karena ini juga skopnya publik. Iya, publik. Ya. Kita nggak menggunakan rezim perdata karena ini publik. Iya. Setuju. Persoalan publik nggak boleh menggunakan instrumen perdata. Setuju saya. Selama masih ada instrumen publik. Instrumen publik ada pidana. Iya. Kerugian negara rakyat itu kan instrumen publik. Masalah publik, instrumennya harus pidana.
Betul. Kecuali sudah nggak ada lagi instrumen pidana, ya baru kita ke perdata. Iya. Ada jalannya. Kalau instrumen pidananya, ini kan masih ada instrumen pidana. Masih ada korupsi kita pakai. Tapi kalau balik lagi Prof dibilang, ya pidana ultimum remedium saja. Perdata dulu dong baru pidana. Dia mau ultimum remedium. Kalau ultimum remedium itu pemahaman saya, dia harus bayar. Dia selesaikan dulu kewajibannya. Itu ultimum remedium. Menghilangkan menghilangkan aspek pidana. Ya. Tapi mengedepankan aspek perdata dengan cara menyelesaikan seluruh kewajiban. Ya. Oke, itu ultimum remedium, bukan ultimum remedium. Perdata baru selesai, nggak, bukan begitu. Jadi instrumen ultimum remedium, saya akan menggunakan ultimum remedium, tetapi ada kewajiban saya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban saya. Seluruh utang saya harus bayar dulu. Kewajiban ganti rugi saya bayar. Baru pidana saya dikasih, tidak dikenakan pidana. Itu instrumen, itu namanya ultimum. Ya. Bukan berarti memilih perdata atau pidana. Bukan begitu. Instrumen tidak boleh begitu. Enak nanti itu. Iya. Karena ini soalnya Prof yang sering jadikan dasar orang untuk membela. Jadi sekali lagi saya menyatakan, instrumen masalah publik. Betul. Publik ini korupsi publik, bukan perdata. Betul. Resimnya bukan ke perdata. Penyelesaiannya bukan ke perdata. Iya. Kecuali jadi bukan resim perdata penyelesaian selama instrumen pidana masih ada untuk menyelesaikan kerugian itu. Iya. Sekarang kerugian sumber daya masih ada, instrumen pidana masih ada. Undang-undang Tipikor masih bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian di bidang sumber daya alam. Ya. Bisa kan? Kerugian negara. Ya. Setiap orang pejabat kan kena di situ. Ya. Semua kena. Bukan analogi, kita sesuai dengan unsurnya itu aturan. Ya. Kena dia, pasti kena. Kalau dia mengambil kekayaan sumber daya alam, pasti kena di Undang-Undang Tipikor. Tidak boleh masuk ke perdata, kecuali ultimum remedium. Kau bayar dulu, kau mau bayar silakan. Iya. Baru pidana nggak ada. Itu ultimum remedium, sama pajak. Betul. Pajak ultimum remedium, dia bayar kan? Iya. Di tingkat penyelidikan Bupat dia bayar, selesai perkara. Di tingkat penyidikan dia bayar, selesai perkara. Di pemeriksaan sidang dia bayar, itu namanya ultimum. Bukan ultimum milih perdata, bukan begitu. Itu namanya ultimum remedium. Iya. Jadi ultimum remedium pulihkan kewajibanmu, baru kau tidak dapat pidana. Itu pertanyaan namanya. Lanjutannya, kenapa ini harus dijadikan instrumen di korupsi, tindak pidana korupsi? Nah, kalau tidak, negara hancur, jeblok negara, kolaps negara. Berarti artinya itu hanya mungkin dilakukan oleh pejabat negara atau semua bisa lakukan, setiap orang kan di situ. Cuman menurut saya yang selama ini sejak saya jadi hakim tipikor dibanding sampai jadi hakim agung, kalau pasal 3 itu pasti yang lakukan itu harus pejabat. Kenapa? Iya. Sebab tidak mungkin orang lain yang tanpa jabatan kewenangan bisa menyalahgunakan kewenangan itu. Kewenangan yang dimaksud itu kewenangan publik. Iya. Makanya yang bukan pejabat, pemangku jabatan, yang tidak punya kewenangan, tidak punya jabatan, itu di pasal 2. Ya. Itu yang saya gunakan sejak saya jadi hakim sampai hari ini. Itu berarti maksudnya swasta bisa masuk? Ya, kalau swasta di pasal 2 kalau menurut saya. Ya. Pendapat pribadi saya. Ya. Karena unsur di pasal 3 juga udah spesifik ya, Bro. Berdasarkan jabatan. Iya. Penyalahgunaan kewenangan. Iya. Kewenangan apa itu? Kewenangan publik. Ya. Jadi mereka bisa menyalahgunakan kewenangan itu, mereka yang diangkat. Apakah pegawai atau penyelenggara negara atau pejabat negara diangkat oleh pemerintah atau negara mengangkat dia sebagai pemangku jabatan. Iya. Nah, bagaimana misalnya swasta bisa menyalahgunakan kewenangan kalau dia posisi sebagai PA atau kuasa pengguna anggaran atau PPK, kan tidak mungkin swasta di situ. Ya. Tidak mungkin swasta toh.
harus pejabat publik, harus pejabat pemerintahan. Ya. Oleh karena itu saya dari sejak awal jadi hakim, pasal 3 itu hanya bisa pejabat itu hanya tunduk kepada pasal 3. Walaupun dulu memang ada perdebatan, loh kok pasal 3 itu rendah pidananya. Itu bukan urusan saya, itu urusan pemerintah dan DPR. Katanya iya, katanya kenapa pasal 3 ancaman pidananya rendah, itu bukan urusan saya. Tapi urusan saya menerapkan hukum dengan betul. Ya. Kalau dibilang kok mestinya pejabat penyelenggara harus tinggi lebih berat. Itu bukan urusan saya. Karena di pasal 3 ancaman pidananya itu setahun minimal. Di pasal 2 4 tahun. Nah ini dulu jadi problem saya urusan itu saya tidak jadi hambatan bagi saya. Saya mau menerapkan hukum yang betul. Menurut perspektif saya. Saya menghormati pendapat yang lain juga yang menyatakan pasal 2 semua bisa masuk di situ, pejabat swasta bisa masuk. Itu pendapat mereka. Tapi saya dari sejak saya hakim tinggi 2005, hakim tinggi ad hoc tipikor, sampai hari ini masih tetap masih konsisten. Nah, mereka memang berdebat soal ancamannya. Nah, itu bukan urusan saya. Prof, kalau terkait, berarti kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan sedikit dari tadi penjelasan Prof, kenapa ini ditarik ke tipikor? Karena kan kekayaan negara, segala macamnya, keuangan negara ini kan semuanya domain publik ya. Domain dan publik. itu masih ada urusan kewenangan dan jabatan untuk menggunakan itu, sehingga itu masuk akal dimasukkan menjadi dalam konteks undang-undang tipikor di undang pasal 2, pasal 3 atau 603, 604 sekarang. Instrumen pemulihan kerugian. Di undang-undang yang merugikan negara itu, merugikan keuangan, merugikan kekayaan, merugikan apapun namanya, yang terkait negara atau masyarakat, itu nggak diatur instrumen pengembaliannya. Oleh karena itu instrumen korupsi harus masuk. Harus masuk. Sebenarnya setiap undang-undang yang berpotensi merugikan di situ harus ada instrumen pengembalian. Undang-undang kehutanan kan tidak ada instrumen pengembalian di situ. Orang mencuri, illegal logging, nggak ada itu. Dihukum tapi nggak ada pengembalian. Nggak ada pengembalian. Enak tuh yang mencuri illegal logging, ambil hancurkan hutan Indonesia, cabut izin, selesai kan? Tapi kalau ada di penjara berapa tuh? Maksimal berapa tuh kalau mencuri illegal logging? Sedikit. Diambil jutaan, bisa triliunan, ratusan triliun kayu-kayu harganya diambil. Dan itu mungkin kenapa banyak sekali kekayaan negara kita atau sumber daya kita. Nah itulah hancur kan? Karena itu perlindungan pengembalian kerugiannya itu yang tidak memadai, tidak diatur. Dulu itu undang-undang kehutanan, undang-undang tipikor masuk. Memang ada kendala di pasal 14 undang-undang tipikor. Undang-undang tipikor pasal 14 menyatakan selama undang-undang itu tidak menyebut sebagai perkara korupsi, nggak boleh perkara. Nah itu tergantung dari wawasan hakim. Apakah hakimnya saklek normatif dengan undang-undang atau dia untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan lebih besar. Hakim menciptakan ada namanya respending, resciping. Aktivis. Judicial activism. Judicial activism. Hakim boleh melakukan untuk apa? Dua syaratnya, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umum. Kami melakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Daripada negara hancur, kita harus di situ penegak hukum harus ke depan. Itulah bedanya di sistem common law dengan sistem civil law. Jadi kalau di common law kan APH menciptakan kasus untuk kemudian dijadikan acuan untuk kasus-kasus berikutnya. Kita di sini buat aturan dulu baru digunakan untuk memecahkan. Nah itulah perbedaannya. Tapi itu tidak ada masalah. Tergantung dari kita bagaimana sikap kita sebagai APH, khususnya sebagai hakim kalau saya. Untuk melihat persoalan itu. Walaupun sebenarnya saya bicara ini bukan dalam konteks mewakili kepentingan lembaga.
Ya. Saya sebagai guru besar. Jadi pendapat perspektif saya sebagai seorang guru besar, sebagai akademisi yang tiap hari sering berdiskusi dan sering kita mengkaji ya. Betul. Dengan teman-teman kita. Betul Prof. Jadi segmen ini memang kita lebih menekankan Prof sebagai guru besar ya, karena guru besar hukum pidana, maka kita mau lihat dari sisi konteks hukum pidana dan sama sekali tidak bermaksud mewakili Mahkamah Agung. Tidak mewakili. Ya. Prof, tadi kita tadi Prof sudah sebutkan juga ada macam-macam kerugian, tapi kita coba spesifik dulu pada pasal 603-604 KUHP sekarang yang menyebutkan jelas-jelas unsur kerugian tindak pidana korupsi di pasal itu adalah kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Kalau keuangan negara mungkin karena udah ada undang-undang perbendaharaan negara, jadi bisa dijelaskan. Nah, saya mau masuk lebih dalam terkait dengan pendapat Prof untuk unsur kerugian perekonomian negara. Karena ini kan debatable. Ada guru besar yang pernah sampaikan ke saya, Cot, kamu mau meneliti itu unsur kerugian keuangan negara aja kita repot, apalagi perekonomian negara, karena belum ada definisinya dan seterusnya. Tetapi sudah ada banyak putusan, termasuk dari Mahkamah Agung, terkait dengan perekonomian negara. Jadi orang diminta mengganti misalnya di beberapa kasus ya, kasus timah dan seterusnya. Sebenarnya gimana kita melihat unsur kerugian perekonomian negara ini? Apakah tetap bisa mau diatur atau bagaimana? Di dalam praktek, putusan-putusan terkait dengan perekonomian negara itu memang masih terbatas. Tapi saya mau kasih contoh simpel ya, yang sangat sederhana. Case tentang kerugian perekonomian. Ada orang Indonesia misalnya, atau siapapun di Indonesia mengimpor barang-barang bekas. Ya, mengimpor barang bekas. Apakah secara ilegal atau memasukkan atau mengimpor ya barang dari luar, yang ketika di Indonesia harga barang itu akan memukul industri karena ketika barang itu masuk maka pasar terkait barang itu akan menjadi industri terkait dengan barang yang masih itu akan menjadi lesu. Karena orang akan beli barang yang hasil industri kita. Dia beli barang ini. Itu yang merugikan. Itu yang dimaksud perekonomian negara. Di mana kerugian negara dari segi perekonomian, pajak masuk sudah nggak mendapatkan. Negara udah kehilangan pendapatan di situ. Industri pasti terpukul. Pasti terpukul. Pabrik nggak berfungsi kan rugi. Roda perekonomian menjadi terganggu. Jadi banyak contoh. Nah, memang ada kesalahan kemarin terkait soal, menurut saya ya, kita udah pernah ketemu diskusi dengan kalau nggak salah di Solo ya. Ada tugas saya ke Solo waktu itu terkait soal terkait dengan soal perhitungan. Jadi memang yang menjadi ganjalan dalam praktek tentang perhitungan itu karena dalam hasil audit investigasinya menyatakan yang ada kerugian sosial. Biaya sosial. Social cost. Social cost. Nah, ini ada di ilmu ekonomi ya, Prof ya? Ekonomi. Nah, itu dalam kepustakaan kerugian kalau menurut teman-teman hakim itu nggak ada. Sehingga banyak perkara-perkara kerugian perekonomian meskipun itu terbukti, tapi instrumen pengembaliannya nggak bisa dilakukan melalui uang pengganti. Karena ada banyak dari rumusan uang pengganti juga ada kendala. Jadi misalnya kata ada kajian tentang diksi atau kata-kata dalam uang instrumen pengembalian uang kerugian negara itu melalui pengganti.
Kan di situ sebanyak-banyaknya diperoleh Ya. dari hasil tindak pidana. Jadi kerugian negara itu adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Itu juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena terkait masalah penafsiran, masalah pemaknaan itu kata diperoleh. Oh, diperolehnya ya. Ya. Ada yang menafsirkan ada masalah di situ. Dan terkait perhitungannya mungkin Prof ya, perhitungan tadi misalnya yang disebutkan sebagai biaya social cost tadi. Kalau Prof waktu itu pernah kasih contoh ke saya soal pembangunan jembatan misalnya. Suatu daerah ke daerah lain. Tiba-tiba pembangunan jembatannya dikorupsi, kemudian jadi rusak dan seterusnya. Aktivitas ekonomi menjadi terganggu di daerah sana. Dan itu bagaimana? Kan menghitungnya itu kan. Jadi makanya saya waktu itu beda pendapat dengan yang menghitung kerugian perekonomian negara. Jadi saya tidak menggunakan istilah biaya sosial, tapi saya menggunakan biaya yang terdampak. Biaya yang terdampak. Pemulihan kepada yang terdampak oleh kerugian. Siapa yang terdampak tadi dari jembatan itu? Kalau biaya sosial kan kita nggak tahu yang indikatornya apa. Dia luas, indikatornya nggak jelas. Kepada siapa itu biaya sosial? Yang terkena atau tidak terkena. Kalau yang terdampak, yang harus dipulihkan itu mereka aja yang terdampak hitungannya. Jadi berapa dirugikan? Sekian dirugikan. Kelihatan ada indikator yang jelas. Kalau biaya sosial, indikatornya nggak jelas. Biaya sosial yang terdampak tidak terdampak termasuk semua. Nah itu tidak boleh. Nah, negara tidak boleh menghitung kerugian bagi mereka yang tidak dirugikan sebenarnya. Kalau yang terdampak mereka yang dirugikan yang sebenarnya, itu aja yang jadi representasi untuk menghitung kerugian. Dalam konteks hukum pidana berarti yang terdampak ini bisa dinyatakan sebagai korban gitu, Prof. Bisa diidentifikasi sebagai korban. Untuk dihitung bahwa ini ada kerugian perekonomian di sini karena mereka terdampak karena akibat itu tadi. Betul. Ada impor masuk yang secara ilegal ada. Tapi kalau biaya sosial yang kita bayangkan itu kan semua bisa masuk sebagai korban. Padahal sebenarnya ada yang tidak jadi korban dihitung sebagai korban. Nah itu nggak boleh. Oleh karena biaya sosial kan sosial semua tuh. Kos sosial semua. Jadi pengembaliannya kepada semua. Padahal ada yang tidak korban di situ. Dia mendapatkan pemulihan tapi sebenarnya nggak jadi korban, itu kan nggak boleh. Dan untuk terpidana atau untuk pelaku juga itu jadi nggak adil karena nggak adil, merugikan pelaku. Kasihan pelakunya karena harusnya nggak membayar seluruh tapi disuruh bayar, kan nggak boleh negara begitu. Kalau gitu Prof, siapa yang kira-kira berwenang menghitung? Nah itu ahli perekonomian. Jadi saya selalu menyampaikan harus ada ahli perekonomian dan ada auditor negara. Sama di perkara tipikor, misalnya bangunan pengadaan untuk pembangunan jembatan itu ada dari engineer jembatan, ada dari BPK atau BPKP atau siapa yang berhak untuk jadi harus tandem dua. Iya. Bukan dua orang, artinya dua tim, tim ahli dari ekonomi berapa 10 atau terserah, mau tim auditor satu institusi. Sementara mungkin Prof juga pernah satu forum dengan Pak Rimawan itu kan itu yang ditekankan kan social cost tadi itu kan. Yang saya tidak sependapat. Mestinya di situ biaya yang terdampak. Yang terdampak. Jadi yang kena korban itu yang terdampak aja dan indikatornya jelas. Iya. Pasti common sense-nya masuk, logika hukumnya pasti masuk. Yang terdampak aja yang dinyatakan korban. Jangan yang tidak terdampak juga termasuk korban. Nah kalau yang tidak terdampak masuk korban itu istilahnya biaya sosial. Iya. Pemulihannya melalui biaya sosial nggak ada. Makanya di dunia kepesertaan hukum nggak ada biaya sosial. Betul. Biaya yang terdampak. Nah, itulah yang menghitung kerugian perekonomian yang terjadi. Yang terdampak itu menjadi kerugian perekonomian.
Oke. Akibat apa tadi perbuatan kriminal yang merugikan perekonomian. Yang terdampak bukan cuma masyarakat, pemerintah bisa terdampak juga tadi. Dan kehilangan pendapatan. Oke. Iya toh, industri tidak produksi kan terdampak dia. Ini seperti kasus di Batam ya, Bro. Di Kepulauan Riau. Ada. Beberapa tahun yang lalu. Ada. Semarang ada juga. Semarang juga ada. Dan itu kalau dikaitkan dengan 5 kerugian yang tadi Prof sampaikan tadi, ada kekayaan, sumber daya, pajak itu, apakah logika yang sama bisa diterapkan untuk menghitung kerugian ini dalam konteks tindak pidana korupsi? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau instrumen keuangan kan sudah jelas. Iya. Ada instrumennya. Pengembaliannya ada instrumennya. Yang belum ada instrumen itu mengenai kekayaan negara. Kekayaan itu kan ada macam-macam. Ada kekayaan alam, sumber daya alam, sumber daya laut, udara. Itu kekayaan semua. Udara itu bisa merugikan toh? Iya ya. Bisa merugikan kan? Ada nggak instrumen pengembaliannya kalau orang merugikan lalu lintas udara, orang masuk orang? Tapi kasusnya ada nggak, Prof? Ada kan pesawat orang luar itu masuk kemudian diburu kemudian disuruh berhenti kan harus bayar ganti rugi itu. Kalau menurut saya, jangan cuma disuruh turun baru disuruh pergi kan, tidak boleh. Itu salah satu aja. Itu jadi kekayaan kita itu ada matra udara, matra laut, matra darat. Harus itu. Harus terlindungi, harus dilindungi karena memang undang-undang menyatakan konstitusi kita kan. Pasal 33 kalau nggak salah. Kalau balik lagi ke 5 ini tadi, Prof, kalau perekonomian sudah diatur. Apakah yang 5 ini juga harus diatur di dalam pasal 603 604 secara eksplisit? Selama ada undang-undang yang menimbulkan kerugian. Seperti misalnya kehutanan. Itu merugikan kehutanan, merugikan negara itu. Orang ambil kayu secara ilegal kan merugikan toh. Tapi instrumen pengembalian kerugiannya nggak ada. Nggak ada itu kehutanan. Coba lihat. Maka oleh karena itu menurut saya selama di undang-undang itu nggak ada instrumen pengembaliannya, pakai instrumen korupsi. Karena kalau tidak, coba apa yang didapat kalau nggak masuk korupsi di situ? Cabut izin, baru pidana. Nah kalau dia sampai 100 triliun dia rugikan negara, pidana 7 tahun. Kira-kira mau nggak tuh 7 tahun 100 triliun? Mau kan? Nah itu bahayanya. Karena kejahatan white collar crime itu kejahatan kalkulatif. Kejahatan kalkulatif. Udah dihitung. Saya masuk penjara, apa yang saya lakukan dengan uang. Nah itu bahayanya kalau saya bilang. Oleh karena itu kenapa dibutuhkan untuk sementara itu pasal 2 pasal 3. Sepanjang pertama tadi saya katakan sebelum Indonesia clean and clear. Yang kedua, sudah ada instrumen illicit enrichment. Karena memang ada 4 mandat dari UNCAC yang belum kita adopsi ke dalam sistem hukum. Suap pejabat publik asing, korupsi sektor swasta, trading influence dengan illicit enrichment. Saya pernah diundang ceramah di KPK di Surabaya, saya sudah sampaikan semua. Ada konsep saya untuk mengganti bukan mengganti, untuk merevisi pasal 2, pasal 3. Pasal 3 masuk illicit enrichment, pasal 2 itu korupsi sektor swasta. Sektor swasta. Korupsi sektor swasta. Itu lebih bagus. Saya sudah sampaikan waktu saya diundang KPK di Surabaya, kita ada pertemuan. Dari illicit enrichment, korupsi sektor swasta, trading influence, kemudian suap pejabat publik asing. Tapi ini belum ada ya? Kelihatannya belum. Oleh karena itu Indonesia belum masuk ke dalam anggota organisasi di Perancis
ONC apa? OECD apa itu yang OECD. Dari Prancis itu. Kita belum di sana. Saya diundang juga bicara waktu itu. Okay. Ada pertemuan di Hotel Borobudur waktu itu. Saya bicara soal itu. Kami dorong itu 4 indikator itu tadi ke dalam sistem hukum. Oke. Prof, kalau ngobrolin terkait dengan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kejahatan korporasi secara umum, konsep kejahatan korporasi, Bro. Gimana konteksnya Indonesia sekarang dan dalam praktik di putusan? Ini panjang sebenarnya kalau kita mau bicara tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban korporasi, dan penyelesaian tindak pidana korporasi itu butuh waktu yang sangat panjang. Secara umum gimana? Nah kalau secara umum tindak pidana korporasi di Indonesia itu memang sudah jadi fenomena hukum di Indonesia. Itu orang sering apalagi kalau di kasus-kasus pajak itu tindak pidana faktur fiktif. Wah, itu luar biasa itu makin marak sekali itu. Nah, itu merugikan negara itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan itu masif terjadi, Bro. Masif. Orang buat jadi Mas Richard aja bisa buat perusahaan sampai 10 untuk untuk buat faktur fiktif kemudian jual kepada penerima manfaatnya. Nah, itu berbahaya. Nah, yang saya mau sarankan bahwa sering kalau saya ceramah saya sampaikan bahwa jangan cuman yang buat perusahaan itu yang dapat 0, sekian % dari penjualan faktur fiktif itu, yang faktur fiktifnya itu bisa sampai miliaran, ratusan miliar, triliunan. Tapi yang menerima manfaat itu tadi perusahaan yang membeli faktur itu yang harus sebenarnya karena dia dapat uang besar itu yang tidak bayar pajak. Itu yang harus disentuh. Itu yang harus disentuh. Jangan cuman yang buat itu. Ya, setuju. Nah, karena itu dapat menerima manfaat itu. Dapat yang keuntungan luar biasa karena dia tidak bayar pajak kan. Kayaknya dia bayar pajak triliun atau ratusan miliar. Yang dihukum cuman ini, yang diproses cuman ini, itu enggak boleh. Diproses juga yang harus. Saya sudah sering sampaikan itu yang penting supaya yang menerima manfaat itu bisa mengembalikan hasil kejahatan. Saya waktu kita sharing sama teman-teman dari luar kemarin waktu kita ke Amerika, ada moto penegakan hukum yang paling bagus. Tidak boleh penjahat menikmati 1 rupiah pun hasil kejahatan. Harus dibunuhnya itu yang malah keuntungan dari hasil kejahatan menurut mereka harus kembali. Keuntungan misalnya dia korupsi 1 miliar terus ada bunga. Keuntungan itu juga harus kembali. Keuntungan yang tidak sah itu, Bro. Yang tidak sah, keuntungan dari hasil illegal kejahatan gain. Apa nama? Illegal gain. Illegal gain. Keuntungan yang tidak sah dari tindak pidana. Itu harus kembali menurut mereka. Tapi aturan kita kan belum. Hanya kerugiannya aja. Tapi di dalam beberapa putusan MA udah diterapkan ya, Bro. Sudah, alhamdulillah. Misalnya di putusan korupsi. Korupsi itu khususnya uang pengganti tentang kerugian perekonomian negara yang baru-baru ini TIMA itu ada illegal gain semua tuh. Itu juga ada tuh, Bro. Illegal gain keuntungan dari keuntungan tidak sah. Keuntungan dari tidak sah. Jadi dia uang pengganti itu untuk kerugian perekonomian negaranya dan illegal gain-nya. Menurut saya juga cuma terobosan itu. Iya. Saya udah dapat dari 2015 kemarin. Disampaikan. Ini kalau kita motonya begitu. Buruh sampai keuntungan. Iya, Bro. Jadi tidak boleh menikmati 1 rupiah pun dari hasil kejahatan. Kemudian itu yang dia gunakan, buruh sampai keuntungan. Dan sekarang kan kejahatan korporasi kan diatur lebih komprehensif, Prof, di KUHP. Ya, lebih. Nah, menurut Prof, apakah masih ada yang perlu ditekankan atau ada yang kurang dari sekarang-sekarang? Atau intinya apa ya, Prof, sebenarnya untuk kita membasmi kejahatan korporasi ini?
Jadi pertama itu yang saya bilang tadi dengan lahirnya DPA, penyelesaian DPA itu, jadi memang penting sekarang pemerintah ya, entah melalui departemen mana atau siapa, kami kemarin udah diskusi dengan teman-teman bahwa BUMN, BUMD itu atau corporate swasta itu membangun blueprint untuk 2045. Ya, Prof sampaikan. Iya, saya sampaikan dalam diskusi kita dengan teman-teman yang memang konsen, yang para petinggi-petinggi BUMN yang konsen soal itu. Saya menyarankan supaya perjalanan BUMN kita ke depan itu seperti apa. Kita sudah ada gambaran. Jadi BUMN kita itu harus governance untuk 2005. Tidak ada lagi korporasi yang rugi, tidak ada lagi korporasi yang korup, tidak ada lagi korporasi yang artinya menjadi tumpuan betul-betul. Karena sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, dikuasai oleh negara. Seluruh sumber-sumber yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Gimana itu Prof? Prinsipnya apa yang perlu ada di blueprint itu? Yaitu langkah-langkah bagaimana mencegah korupsi, bagaimana mengatasi, bagaimana. Apalagi sekarang udah ada dana antara kan Prof, jadi satu roof dia mengendalikan kan semua. Jadi kebijakannya itu harus lebih, itu bernuansa, tata kelolanya, manajemennya harus bernuansa anti korupsi. Pencegahan berarti harus lebih di pencegahan. Jadi kalau dia bisa lakukan itu. Itu bisa, artinya dari sumber daya manusia itu harus, kemudian bagaimana aturan-aturan yang akan dianukan untuk mencegah agar korupsi tidak. Saya kira bisa dilakukan ini. Prof, sedikit terkait dengan pentingnya DPA, Prof. Dan mungkin ada salah kaprah sedikit tentang DPA yang sekarang ini dipahami oleh banyak orang. Deferred Prosecution Agreement. Ya, itu penundaan, kesepakatan untuk menunda. Jadi saya corporate, Mas Richard jaksa. Saya udah hitung-hitung, saya lebih bagus mau DPA aja. Apa keuntungan saya untuk men-DPA perusahaan saya? Pertama, perusahaan saya terselamatkan. Perusahaan saya. Cuman memang ada kelemahannya. Saya ditanya kemarin, kalau perusahaan itu dari penyelidikan sudah langsung tersangka, itu image publik akan rusak. Karena proses DPA itu nanti setelah di jaksa. Nah ini saya bilang kemarin, ini harus dibangun dulu. Harus kita membangun, memberikan pencerahan, memberikan kejelasan, kepastian kepada masyarakat, seluruh masyarakat, bahwa proses DPA ini akan lebih baik, memperbaiki, sebenarnya tujuannya memperbaiki, menyelamatkan perusahaan. Bukan menghancurkan. Kalau perusahaan itu kan ada karyawan juga. Iya, itu. Itulah saya bilang tadi. Kenapa ini harus diselamatkan? Karena itu tadi ada 3 kekuatan negara di situ. Kalau itu hilang, itu berbahaya. Negara kan bahaya. Pajak. Kehilangan, kalau satu perusahaan mati, tidak beroperasi, itu bayangkan tuh kalau dia perusahaan besar. 5.000 aja karyawan tuh, itu bahaya tuh. Nah, proses DPA akan memperbaiki itu, menyelamatkan. Jadi itu yang kita bangun dulu. Jadi kita membangun pemahaman, persepsi publik bahwa DPA ini tidak sama dengan pendekatan yang lama. Pendekatan retributif udah dihilangkan itu, udah dilupakan itu. Kita hilangkan itu, nggak ada lagi. Ketika dipolis lain oleh polisi itu, perusahaan jangan dimatikan. Jangan, kalau mati rugi negara, rugi rakyat, rugi. Betul. Kalau penegakan hukum merugikan negara, untuk apa?
Penegakan hukum merugikan rakyat untuk apa? Karena kalau perusahaan mati, ada pajak yang harus dipungut pemerintah. Akhirnya hilang. Ya. Kalau di perusahaan itu dia bisa pungut 2 triliun, coba bayangkan. Ya. Ada sumber daya manusia di situ, ada tenaga kerja, ada lapangan kerja. 5.000 aja udah chaos juga nanti ya, Prof. Tingkat kriminal kan banyak dampak sosial. Betul. Dampak buruk sosialnya itu besar. Yang kedua, yang ketiga itu akan menghambat roda perekonomian. Kalau corporate mati, roda perekonomian kita, kalau satu hilang dari misalnya 100 yang satu hilang kan sudah mulai pincang tuh. Hilang 2, hilang 3, akhirnya hilang semua, coba bayangkan. Nah memang ke depan kalau yang saya bilang tadi ada blueprintnya itu bagaimana membangun corporate yang good, membangun korporasi yang bagus. Itu di blueprint harus ada acuannya. Dari segi tata kelola, dari segi manajemen, dari macam-macam tuh. Tapi blueprint ini kan sebenarnya adalah ide yang bagus. Hanya gimana memastikan ini bisa berjalan, Bro? Apalagi konteksnya pencegahan dan tata kelola. Ya itu kan tergantung dari political will. Dan political action. Harus ada political will dari pemerintah. Melalui siapa? Melalui Danantara kah? Melalui BUMN kah? Atau melalui siapa? Melalui presiden kah? Memungkinkan nggak, Prof, supaya apalagi Danantara yang besar sekarang ini mengelola aset negara yang besar sekali, ada semacam tanda kutip pengawasan juga dari kuasi yudisial, Mahkamah Agung kah ikut menyoroti atau nggak bisa karena bukan tidak berada dalam ranahnya. Hanya dalam pembuatan blueprint misalnya Mahkamah Agung dilibatkan untuk pencegahan itu tugas itu kebijakan. Itu saya bilang tadi political will dari pemerintah. Pemerintah punya gawe itu punya. Betul. Pemerintah mau apa seperti apa blueprintnya terserah dia. Tapi itu harus ada menurut saya. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman dalam diskusi. Kalau mau lihat corporate Indonesia yang baik, bukan cuma BUMN, BUMD, tapi termasuk perusahaan swasta. 2045 itu performance-nya harus seperti ini. Kita harus sudah seperti ini. Corporate kita sudah nggak ada rugi, dia sudah go public. Kalau pokoknya perusahaan yang sudah hebat. Dan yang dipercaya dunia internasional. Jadi investor bisa masuk. Jadi itu kita bangun itu, menciptakan seperti itu. Dan DPA itu membuat tindakan hukum lebih ramah pada ekonomi. Jadi itu selain itu tadi pembenahan tentang melalui blueprintnya tadi untuk seluruh. Kalau dia mau seluruh, kalau mau terbatas ya terserah pemerintah. Kita nggak tahu itu. Kita cuman kasih ide, gagasan-gagasan pemikiran aja. Harus seperti ini kalau anunya. Tapi teknisnya itu ya urusan pemerintah. Bagaimana apa yang dia lakukan itu terserah dia. Tapi kita bisa kasih masukan. Saya bisa kasih masukan. Nah, setelah kita bangun itu kerangka bangunan kuatnya, kokohnya itu corporate Indonesia, maka kalau dia masalah ini pendekatannya untuk lebih soft lagi, lebih baik. Jadi kita bangun. Kalau tuh ada apes ya kita nggak tahu perjalanan ke depan ya. Bisa saja ada apes. Nah penyelesaiannya seperti ini. Nah saya sampaikan kemarin, saya ditanya bagaimana apa alasan untuk membebaskan corporate kalau tuh dia bermasalah, kalau tuh dia dibawa ke ranah penyelesaian hukum sampai ke pengadilan, apa alasan untuk membebaskan? Ada alasan untuk membebaskan corporate dari tanggung jawab pidana. Ada alasan. Ada alasannya. Jadi dia bisa saja dibebaskan. Kalau tidak berhasil menjalani proses DPI. Karena ditolak oleh kejaksaan. Ditolak oleh pengadilan. Dia bisa pakai jalur retributif karena memang undang-undang memungkinkan. Oleh karena itu menurut saya tadi kalau di luar tidak begitu, dia harus jalan dengan baik. Itulah bedanya kita.
Iya. Ada kemungkinan ditolak kan, permohonan DPI-nya itu ditolak. Yang tadi Prof sampaikan seharusnya sebaiknya nggak ditolak. Tidak ditolak. Nah, kecuali ada kecualinya. Kecuali perusahaan yang mau di DPI itu impossible. Tidak layak untuk di DPI. Ada perusahaan memang nggak layak untuk DPI. Iya. Karena dari segi kekayaan dia merugikan 1 triliun, kekayaannya 100 juta nggak, impossible kan, itu nggak mungkin kan. Mengembalikan kerugian yang 1 triliun dengan cara apa? Iya. Tapi kalau dia punya tanggung jawab pengembalian kerugiannya itu 1 triliun, tapi asetnya 500 masih bisa operasional, bisa 5 tahun ke depan dikasih waktu untuk menyelesaikan, perusahaannya berkembang, kemudian kewajibannya selesai 1 triliun, perusahaannya makin maju kan. Ini kebaikan DPI. Modal saya, perusahaan saya itu 500. Tapi kalau langsung dimatikan kan hanya 500 diambil negara. Kalau di DPI dibangun karena ada. Jadi di situ kegiatan produksi, kegiatan perusahaan nggak dihentikan. Dijalankan terus, dikelola dengan baik. Kalau bisa, makanya saya bilang manajemen itu mesti ada orang pemerintahan atau APH untuk mengendalikan, namanya kalau kebijakan directive mainnya. Ya, jadi bukan men-take over. Jadi APH atau pemerintah tidak men-take over perusahaan yang di DPI, tapi dia bisa kendalikan. Karena jangan sampai hasil keuntungan itu dibawa keluar oleh pengelola yang ada, oleh pengurus yang ada. Jadi ada controlling dari sana. Apakah dia di komisaris atau dia di direksi satu misal ditempatkan. Ada petugas lapangan, cukup 3, 4, 5 orang bisa ngawasin itu supaya hasil keuntungan perusahaan itu digunakan untuk membayar kewajibannya tadi. Kewajiban kerugiannya berapa, kerugikan berapa, kembalikan itu semua. Setelah selesai dibayar, ini perusahaanmu yang baik, yang buruk tadi sudah jadi baik tuh, kita perbaiki. Itu kan bagus sekali kan? Nah, itu bagusnya kalau di DPI. Di saat proses pidana untuk yang bertanggung jawab tetap berjalan. Yang mana? Yang tadi perusahaannya kan udah makin baik nih, tetap jalan karena nggak ada lagi tuntutan pidana setelah pemenuhan kewajibannya udah selesai, nggak ada tuntutan pidana lagi. Karena proses DPA tadi. DPA-nya tadi. Iya, cuman terhadap pengurusnya. Kalau di Amerika dia beritahu kita waktu itu, dia bilang kita nggak perlu buruh lagi karena udah kembali kerugian negara. Tapi kalau Indonesia dimungkinkan untuk buruh pelaku lagi. Misalnya, ya terserah kebijakan itu. Saya nggak tahu apakah bagaimana praktek di lapangan nanti. Apakah tetap memburu yang pengurus-pengurus yang korup tadi, yang sampai merugikan negara, yang menggunakan korporasi tadi. Nah, itu kita nggak. Kalau Prof, pendapatnya? Sebaiknya diburu juga? Tetap diburu, tapi pidananya harus lebih ringan. Karena pasal 4 tadi, kalau masih berlaku Undang-Undang Tipikor, pasal 4, pengembalian kerugian negara menjadi alasan untuk meringankan. Apakah nanti percobaan atau paling ringan lah, karena sudah selesai semua. Toh karena sudah kerugiannya juga ada balik. Proses integrated criminal justice system kalau mau dipakai terhadap pengurus silakan, tetapi ingat pasal 4 ada. Dan pemulihan kerugian negara sudah dilakukan. Setuju. Iya toh? Iya. Jadi enak karena dari awal mereka pengurus bilang saya mau DPI lah. Jadi ada kesadaran, ada itikat baiknya. Untuk mau menyelesaikan kewajiban. Yang sekarang kan pendekatannya penegakan hukum yang berkesejahteraan. Iya. Dan mendukung juga proses siklus ekonomi. Ya itu tadi bahwa teorinya siapa tadi itu Richard Posner menyatakan hukum dan ekonomi itu harus berjalan dengan saling mendukung. Supaya perekonomian itu bisa jalan dengan baik. Jangan hukum menghancurkan ekonomi atau ekonomi menghancurkan, harus dia bersinergi. Dan berarti itu juga dari sisi institusi penegak hukum juga harus punya etikat yang sama. Harus. Kalau dia mau DPI kita mendukung kira-kira gitu. Kecuali itu tadi tidak di DPI kalau perusahaannya enggak layak, tidak punya kelayakan untuk.
Prof, kita udah panjang lebar ngobrolin tentang materi ini, Prof. Saya mau tanya, Prof kan lengkap ini. Akademisi iya, di praktik juga belasan tahun, puluhan tahun. Sebagai guru besar juga puluhan tahun. Prof, apa pesannya untuk kami-kami yang masih jauh lebih muda, sarjana-sarjana hukum yang lebih muda, termasuk juga para penegak hukum yang lebih muda, dalam konteks tanggung jawab kita sebagai sarjana hukum dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi? Yang pertama, jadi pemahaman kita tentang korupsi itu seperti apa dulu. Ya. Jadi korupsi, karena banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda ya. Ya. Jadi mungkin Mas Richard lain. Jadi tapi intinya perbuatan korupsi itu adalah perbuatan kalau dalam hukum itu perspektifnya mala insa. Ya. Mala insa. Jadi kejahatan itu ada dua cirinya, mala insa dan mala prohibita. Ya. Nah, korupsi itu mala insa. Jadi dia tercela sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya kita coba meninggalkan pendekatan lama. Saya dulu waktu awal-awal, kemudian lebih bijaksana lagi setelah saya lihat dinamika perkembangan hukum makin, setelah melihat banyak, melihat keluar banyak, membaca banyak. Kemudian saya melihat bahwa memang korupsi itu tidak boleh didekati dengan cara penjaraan lagi. Oke. Jangan kita hanya sekedar menjerahkan. Seperti itu tadi yang di PI itu, jangan lagi, karena karena kalau itu saya khawatir nanti cost penegakan hukumnya lebih besar dari itu. Dari kita bisa dapat. Iya, bayangkan kalau Mas Richard sekarang buat riset. Ya. Kalau kerugian 1 triliun itu, saya pernah ada kasus kerugian triliunan yang kembalinya 100 atau sampai 200 miliar, tidak maksimal. Iya. Rugi kan? Uang negara udah keluar sampai diambil, dirugikan sampai triliunan, kembalinya tuh berapa? Kecil. Itu jangan sampai itu terjadi. Nah, itu kan itu yang mendorong menjadi trigger tadi bahwa pelaku kejahatan itu tidak boleh menikmati hasil. Makanya di Amerika itu sampai keuntungan pun akan diburu. Karena memang itu jangan sampai negara sampai rugi, jangan dirugikan lah. Tetapi kalau ada yang mau beritikat baik, ada punya kehendak baik, didukung untuk mengembalikan, silakan. Prosesnya menjadi lembut, menjadi soft tadi kan, melalui DPI, melalui ultimum remedium, itu kan pendekatan soft semua. Ultimum remedium soft. Pendekatan DPI juga soft itu. Restorative justice soft itu, semua pendekatan. Jadi udah banyak pendekatan yang ditawarkan, ini yang kita harus perbaiki ke depan. Jadi tidak apa-apa kita punya paradigma mindset bahwa ada proses yang kita lalui, benar. Tapi itu jangan lupa itu tadi. Kalau orang sudah kembalikan, berikan reward yang proporsional, yang adil. Jangan orang dikembalikan tiba-tiba kita kasih punishment yang lebih. Itu kontradiktif. Jangan punishment. Kalau kita kasih orang sudah kasih pengembalian, mestinya ada reward kan? Jangan dikembalikan kerugian, jadi justru kasih punishment. Itu yang membuat jadi runyam. Ya itu dan nggak efektif. Ya nggak efektif menurut saya. Oke. Jadi kalau kita sama punya komitmen bahwa penegakan hukum tetap kita lakukan, tapi mindset dan paradigma kita udah harus lebih terbuka sedikit. Iya. Tidak retributif lagi, tidak. Jangan balas dendam terus. Gitu. Jangan cuman itu. Balas dendam, kecuali kejahatan tertentu. Misalnya narkotika, bandara, itu harus.
tegas gitu. Harus tegas. Ya, kalau Tidak ada korupsi itu kan khususnya adalah kerugian negara yang harus dikembalikan. Ya, harus kembali. Itu aja. Daripada kita hukum 20 tahun, 10 hukuman mati, nggak ada kembali uang untuk apa? Nah, iya. Hanya tugas kita, negara tugasnya hanya membunuh saja kan? Hanya memenjara. Kalau masuk penjara kan biayanya lebih besar lagi. Kita ngebiayain lagi. Biaya di lembaga itu besar sekali tuh. Iya. Mulai dari urusan buang air besarnya di negara keluarkan uang, dari makannya, dari kesehatan, dari negara keluarkan lagi. Dia sudah rugikan kita, merugikan lagi ketika dia masuk ke ELB. Tidak ada pemulihan. Coba. Jadi visi tentang penegakan hukum khusus yang mengenai kalau kita bicara korupsi itu pulihkan dulu. Pendekatannya dia lebih soft dan itu banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Prof, terakhir Prof, di tengah-tengah kesibukan, apalagi kerumitan kasus yang misalnya ditangani dan seterusnya, apa hal-hal sederhana misalnya yang Prof lakukan di waktu-waktu senggang gitu? Apakah masih menulis kah, membaca buku atau? Saya lebih suka sebenarnya bicara. Ya saya lihat. Saya lebih suka. Saya bisa bicara 10 jam tanpa teks. Iya. Mau ditanya apa sih, insya Allah saya bisa. Iya. Saya lebih suka bicara. Jadi kalau saya bicara ditulis ya itu lebih bagus. Iya. Saya lebih suka, lebih terbuka wawasan saya, otak saya itu akan cair ketika saya mau bicara. Dan Prof banyak ya keliling-keliling berdiskusi untuk. Saya lebih pokoknya hobi saya memang dari kecil itu mau diskusi, mau bicara terus. Iya. Makanya saya bilang insya Allah kalau bidang apa kita bicara. Saya lebih suka, lebih enak, lebih enjoy saya bicara dari nulis. Makanya saya bilang ini Mas Richard datang untuk mau podcast itu saya lebih senang sekali karena saya juga mau pemikiran saya itu bisa dipahami oleh publik. Saya bisa sampaikan banyak gagasan-gagasan tentang yang harus dilakukan Indonesia dalam membangun sistem dan penegakan hukum. Karena saya ngajar di Borobudur itu 2 mata kuliah yang sangat saya senang sekali, pembaruan hukum. Bagaimana hukum itu dibarui. Saya senang sekali itu bagaimana hukum itu dari ius constitutum kita ubah menjadi ius constituendum yang lebih bagus, yang lebih ideal. Saya senang. Kemudian bicara tentang teori hukum. Materi teori hukum saya senang sekali. Karena itu banyak menginspirasi saya untuk menjalankan peran dan fungsi saya sebagai hakim. Untuk melakukan judicial activation. Malah respinding atau resciping atau penemuan hukum. Siap. Saya lebih suka. Saya biasa ada satu kasus tipis tapi penyelesaiannya lama. Lama karena saya selalu dalam putusan-putusan yang saya buat selalu saya menyampaikan itu saya mau menciptakan kaidah baru. Kalau sudah ada kaidahnya kita ikut kaidah yang ada. Tapi kalau ada kekosongan di situ saya selalu mencoba bagaimana kita ciptakan kaidah baru. Untuk diikuti di putusan-putusan berikutnya. Saya lebih senang itu. Siap, Pak. Saya baru selesai tadi ada satu case karena gunakan KUH pidana baru itu tentang judicial pardon. Pemaafan hakim. Saya ada kasih penjelasan yang lebih detail apa sih yang judicial pardon itu seperti apa supaya saya berharap putusan saya ini akan diikuti oleh pengadilan lebih rendah. Prof Surya, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan udah beberapa kali saya kontak untuk podcast ini. Nanti banyak yang sebenarnya bisa didiskusikan, Prof. Tadi kita udah banyak sebelum podcast aja ada the right to be forgotten, putusan bebas yang sekarang juga sedang banyak dibicarakan masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk bisa berdiskusi lagi dengan Prof. Surya. Business judgment rule. Ini tadi judicial pardon juga menurut saya banyak perlu didiskusikan. Terutama juga tadi mungkin bisa lebih mendalami terkait dengan pro kontra perdata dan pidana dalam konteks pengembalian kerugian negara. Betul. Banyak sekali yang bisa disampaikan. Tentang siapa yang
berhak menghitung. Iya. Kerugian itu juga jadi viral juga. Yang ini soal judicial pardon. Kalau pribadi saya menilai itu pemaafan hakim, saya ganti dengan istilah kebijaksanaan hakim. Kebijaksanaan. Iya. Karena hakim tidak punya dasar untuk memaafkan. Yang memberi pemaafan itu siapa? Korban. Iya. Pemaafan hakim nggak boleh mewakili korban. Betul. Yang memberi maaf itu adalah korban. Oleh karena itu menurut saya istilah yang tepat judicial pardon atau rechtelijk pardon itu adalah kebijaksanaan hakim. Diskresi hakim. Bukan pemaafan menurut saya ya. Nah, itu mungkin perlu didengar sama buat KUHP baru. Itu bukan karena hakim bukan memaafkan, tidak ada dasarnya hakim memaafkan. Iya. Siap. Terima kasih sekali lagi Prof. Surya, semoga Prof sehat selalu, panjang umur dan amin. Bisa banyak rezeki juga, sehat selalu tentu pasti karena perlu banyak yang mendengar ceramah dari Prof untuk ilmu yang lebih banyak. Terima kasih teman-teman, demikian episode saya yang sangat lumayan untuk saya juga banyak pelajaran dari Prof Surya Jaya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga mengajar di Universitas Borobudur, juga Hakim Agung Kamar Pidana di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, bye-bye.